Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian menggunakan kata seperti mager, baper, receh, atau kepo saat mengobrol maupun saat bermain media sosial? Jika iya, berarti kalian turut menjadi bagian dari fenomena bahasa gaul yang saat ini sangat populer di kalangan Gen Z. Berdasarkan penelitian Siregar dan rekan-rekan, tahun 2024, sebanyak 74,3% generasi muda menggunakan bahasa gaul di media sosial. Lalu apakah fenomena ini merupakan ancaman atau justru menjadi bagian dari kekayaan bahasa Indonesia? Yuk kita bahas melalui infografis berikut ini. Nah, pada bagian pertama, kita melihat pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan ragam bahasa non-formal yang populer di kalangan anak muda dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari baik secara langsung maupun melalui media sosial. Bahasa gaul memiliki beberapa ciri utama, yaitu adanya campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penggunaan akronim atau singkatan, munculnya istilah-istilah viral di media sosial, serta sifatnya yang selalu mengikuti tren digital. Contoh bahasa gaul yang sering kita dengar antara lain mager, baper, receh, dan kepo. Nah, selanjutnya pada bagian fakta menarik, terdapat beberapa data penting. Pertama, penelitian Siregar dan kawan-kawan tahun 2024 menunjukkan bahwa 74,3% Gen Z menggunakan bahasa gaul di media sosial. Kedua, platform TikTok menjadi salah satu media yang paling cepat menyebarkan istilah-istilah baru sehingga banyak kosakata gaul dengan cepat dikenal oleh jutaan pengguna. Lalu yang ketiga, penelitian Sherlinda dan kawan-kawan tahun 2023 menunjukkan bahwa bahasa gaul memiliki eksistensi yang kuat di kalangan generasi Z, perkotaan, dan turut mempengaruhi pola komunikasi mereka. Data ini menunjukkan bahwa bahasa gaul bukan lagi fenomena kecil, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Gen Z. Lalu, mengapa bahasa gaul begitu populer? Nah, ada beberapa faktor yang mendorong fenomena ini. Pertama, pengaruh media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X yang mempercepat penyebaran istilah baru. Kedua, bahasa gaul membantu menciptakan suasana komunikasi yang lebih santai dan akrab. Lalu yang ketiga, adanya pengaruh budaya populer global dan budaya internet yang melahirkan berbagai istilah baru. Dan yang keempat, bahasa gaul menjadi identitas generasi atau kelompok tertentu sehingga penggunanya dapat memperkuat rasa kebersamaan. Lalu, dampak bahasa gaul bagi Gen Z. Pada bagian ini, kita dapat melihat bahwa bahasa gaul memiliki dampak positif dan dampak yang perlu diwaspadai. Dari sisi positif, bahasa gaul menunjukkan kreativitas linguistik generasi muda. Bahasa gaul juga mencerminkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, menjadi identitas khas generasi muda, serta membantu meningkatkan keakraban dalam berkomunikasi. Namun, terdapat beberapa dampak yang perlu diwaspadai. Penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa gaul kurang tepat digunakan dalam konteks akademik dan profesional. Jika tidak diimbangi dengan edukasi bahasa yang baik, fenomena ini juga berpotensi melemahkan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu, bagaimana solusi yang dapat dilakukan? Salah satunya adalah menerapkan diglosia sehat, yaitu menggunakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Bahasa gaul dapat digunakan dalam situasi santai dan informal, sedangkan bahasa Indonesia baku digunakan dalam situasi akademik, formal, dan profesional. Selain itu, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak dini. Sekolah dan kampus juga perlu memperkuat literasi bahasa agar generasi muda tetap kreatif tanpa mengabaikan kaidah kebahasaan. Nah, media sosial pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi melalui konten-konten yang menarik dan informatif.
Lalu, sebagai penutup, bahasa gaul merupakan bagian dari dinamika alami bahasa yang mencerminkan kreativitas dan identitas generasi muda. Fenomena ini tidak harus dipandang sebagai ancaman mutlak terhadap bahasa Indonesia. Nah, generasi Z tetap dapat menggunakan bahasa gaul secara kreatif tanpa meninggalkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kuncinya adalah memahami konteks penggunaan bahasa, sehingga bahasa gaul dan bahasa Indonesia baku dapat hidup berdampingan secara harmonis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.